Di sebuah desa kecil yang terletak di pegunungan, tepat pada tanggal 16 Agustus tahun 2006, matahari bersinar terang-terangan saat seorang anak laki-laki lahir ke dunia ini. Bayi kecil ini diberi nama Panji Dwi Mahardika Sakti Putra Purnomo. Kelahirannya disambut dengan kebahagiaan yang begitu besar oleh keluarganya, terutama oleh ayahnya yang berprofesi sebagai seorang abdi negara yang setia melayani negaranya. Semenjak saat itu, takdir Panji pun mulai terjalin. Sebuah takdir yang akan membawanya pada sebuah perjalanan luar biasa yang akan menginspirasi banyak orang. Dari awal kehidupannya, Panji telah menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Ia adalah anak yang ceria dan penuh kecerdasan. Wajah kecilnya selalu dihiasi senyum yang tulus, dan matanya yang berkilauan penuh dengan keingintahuan. Ia memiliki bakat alami untuk menciptakan segala sesuatu dengan kreativitas yang luar biasa. Dari kecil, ia sering menggambar-gambar indah di kertas dan menciptakan model-model mainan yang unik dari barang-barang bekas yang ia temukan di rumah. Saat Panji tumbuh memasuki usia 10 tahun, ia mengembangkan sebuah obsesi yang mendalam terhadap film-film perang dan konflik antar negara. Setiap hari libur, ia akan duduk di depan televisi bersama ayahnya, terpaku pada cerita-cerita tentang keberanian tentara dan upaya mereka untuk menjaga perdamaian di dunia yang penuh dengan konflik. Film-film tersebut bukan hanya hiburan bagi Panji, tetapi juga menjadi sumber inspirasinya yang terbesar. Di rumah, sang ayah selalu mengajarkan nilai-nilai tentang disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Setiap malam sebelum tidur, ayahnya selalu bercerita tentang arti dari menjadi seorang tentara yang sejati. Ketika ditanya oleh teman-temannya tentang apa yang ingin ia lakukan ketika ia besar nanti, Panji selalu memberikan jawaban yang sama dengan tulus. Aku ingin menjadi seorang tentara, seorang pasukan perdamaian dunia. Aku ingin melindungi dan menjaga perdamaian di seluruh negara. Seperti yang kulihat di film-film, kata-kata tersebut selalu disambut dengan tawa dan senyuman, namun tidak ada yang benar-benar meragukan tekad Panji. Panji tumbuh menjadi pemuda yang penuh semangat. Ia menghabiskan banyak waktunya untuk membaca buku tentang sejarah militer dan politik dunia, dan ia sering berdiskusi dengan guru-gurunya tentang masalah-masalah global. Ia juga mengikuti kursus olahraga dan pelatihan fisik untuk mempersiapkan dirinya secara fisik. Orang tuanya selalu mendukungnya dalam setiap langkah yang diambilnya. Kreativitas Panji terus berkembang. Ia tidak hanya menggambar-gambar dan membuat mainan, tetapi juga mulai menulis cerita-cerita pendek tentang petualangan pahlawan. Ia sering membacakan ceritanya kepada adik-adiknya sebelum tidur, dan mereka selalu begitu terpesona oleh cerita-cerita itu, sehingga tidak pernah bosan mendengarkannya. Ketika tiba saatnya, Panji mendaftar di sebuah akademi militer terkemuka di Indonesia. Ia harus melewati serangkaian tes fisik dan psikologis yang ketat, dan tekadnya yang kuat dan semangatnya yang tak tergoyahkan membantu melaluinya dengan sukses. Ini adalah langkah besar dalam perjalanannya untuk menjadi seorang tentara yang sejati. Meskipun proses seleksi dan pelatihannya sangat keras, Panji tidak pernah menyerah. Selama di akademi, ia menonjol dengan prestasi-prestasinya dalam pelatihan fisik, kepemimpinan, dan pengetahuan militer. Panji juga menjalani pendidikan formal dengan tekun. Ia ingin memahami dunia secara lebih mendalam. Jadi ia mengambil jurusan hubungan internasional di sebuah universitas terkemuka. Ia tahu bahwa pengetahuan tentang diplomasi dan politik dunia akan menjadi aset berharga dalam misinya untuk menjaga perdamaian. Setelah lulus dari akademi militer, Panji kini berpangkat Letnan II dan mendapatkan kesempatan khusus untuk bergabung di Pasukan Perdamaian Dunia atau PBB, dan akan menjalani serangkaian latihan dan tes. Setelah itu baru akan ditempatkan di berbagai negara yang terlibat dalam konflik. Tugas pertamanya adalah membantu menyediakan bantuan kemanusiaan bagi warga yang terkena dampak konflik. Ia merasa sangat bersyukur karena kesempatan ini, dan ia bersiap-siap dengan penuh semangat. Selama misi kemanusiaan tersebut, Panji menyaksikan penderitaan manusia dan dampak buruk dari konflik bersenjata. Ini membuatnya semakin yakin bahwa tugasnya sebagai tentara adalah menjaga perdamaian dan melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Ia belajar tentang pentingnya diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan konflik, serta memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Di berbagai medan perang di seluruh dunia, Panji selalu menunjukkan jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Ia menjadi panutan bagi rekan-rekannya
dan mendapatkan reputasi sebagai seorang pejuang yang kuat dan berani. Suatu hari, Panji mendapatkan tugas khusus yang akan mengujinya lebih dari misi yang sudah ia pernah jalankan sebelumnya. Ia dikirim ke wilayah yang sedang dilanda perang yang berkepanjangan, di mana konflik telah menghancurkan kota-kota dan merenggut banyak nyawa. Tugasnya adalah menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok bersenjata dan mencoba membawa mereka ke meja perundingan untuk mengakhiri pertempuran. Panji memasuki wilayah tersebut dengan hati yang berdebar-debar. Ia bertemu dengan banyak tantangan dan risiko, tetapi tekadnya untuk mencapai perdamaian tidak pernah luntur. Ia berbicara dengan pemimpin-pemimpin kelompok bersenjata, mendengarkan cerita mereka, dan berusaha meyakinkan mereka tentang pentingnya perdamaian. Perjalanan Panji menuju perdamaian tidaklah mudah. Ia harus berhadapan dengan ketidakpercayaan, kemarahan, dan ketegangan yang tinggi. Namun, ia tidak pernah menyerah. Ia terus bekerja keras dan gigih, membangun jembatan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik. Selama berbulan-bulan, Panji bekerja tanpa henti. Ia bertemu dengan warga sipil yang terdampak konflik, mendengarkan kisah-kisah mereka, dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Ia mengorganisir proyek-proyek rekonstruksi untuk membantu membangun kembali kota-kota yang hancur. Semua tindakannya bertujuan untuk mengembalikan harapan kepada mereka yang telah kehilangan segalanya. Waktu terus berjalan, dan akhirnya, setelah banyak perjuangan dan negosiasi yang panjang, Panji berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Senyuman kebahagiaan pun terpancar di wajah-wajah para pihak yang terlibat. Kota-kota yang dulu hancur mulai bangkit kembali, dan anak-anak kini dapat kembali bermain di jalanan yang aman. Panji dan rekan-rekannya pun menjadi pahlawan di mata banyak orang di wilayah tersebut. Ia tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai pasukan perdamaian, tetapi juga menjadi lambang harapan dan inspirasi bagi mereka yang telah menderita akibat konflik. Ia membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat dan niat yang tulus, perdamaian bisa dicapai bahkan di tengah-tengah konflik yang paling sulit. Setelah sukses dalam misi khususnya, Panji bersama anggota satu regunya pun kembali ke markas besar PBB dengan hati yang penuh dengan rasa bangga dan kepuasan. Namun, ia tahu bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ia terus bekerja sebagai pasukan perdamaian, menjalankan tugas-tugasnya di berbagai negara yang terlibat dalam konflik. Panji juga mulai membagikan pengalamannya dan keterampilannya kepada generasi muda. Ia bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan pengajaran tentang perdamaian, toleransi, dan dialog sebagai cara untuk mengatasi konflik. Ia ingin memastikan bahwa nilai-nilai perdamaian terus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Setelah bertahun-tahun bertugas negara Timur Tengah, Panji akhirnya mendapatkan kesempatan untuk kembali ke tanah airnya. Ia diberi tanggung jawab untuk melatih generasi muda yang bercita-cita menjadi tentara. Panji dengan penuh semangat membagikan pengalaman dan pengetahuannya kepada mereka. Panji Dwi Mahardika Sakti Putra Purnomo membuat nama TNI sebagai tentara yang diidolakan dan dihormati oleh banyak orang di seluruh dunia. Ia berhasil mewujudkan mimpinya menjadi seorang pasukan perdamaian dunia dan membuktikan bahwa kreativitas dan tekad bisa menjadi kekuatan besar dalam mencapai tujuan. Setiap langkahnya dalam menjaga perdamaian di dunia ini adalah langkah yang menginspirasi banyak orang. Dengan cerita hidupnya yang penuh inspirasi, Panji Dwi Mahardika Sakti Putra Purnomo menjadi bukti bahwa satu individu bisa membuat perbedaan yang besar dalam menjaga perdamaian dunia. Ia adalah contoh nyata bahwa perdamaian bukan hanya sebuah impian, tetapi sesuatu yang bisa diwujudkan. Jika kita memiliki tekad yang kuat dan tindakan yang tulus, Panji akan selalu dikenang sebagai pahlawan perdamaian yang membawa harapan dan kebahagiaan kepada banyak orang di seluruh dunia.